Pemirsa di rumah dan juga di studio, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali menyapa Anda dalam acara ini. Bersama kita bisa I'm Possible. Ada yang bilang jodoh itu sudah diatur oleh Tuhan. Tapi kadang status jomblo masih saja sering mendatangkan kegelisahan. Identik dengan kesepian, tidak punya pasangan dianggap menyedihkan. Harus menjalani hari-hari dengan perasaan bosan gak karuan. Bahkan malam minggu berharap ada yang ngajak jalan-jalan, tapi nyatanya hanya menjadi anak rumahan. Nah, jadi apakah menjadi jomblo itu memang selalu menyedihkan? Itulah tema kita malam ini, jomblo pasti berlalu. Dan untuk mengupas tema sudah ada Pak James Gui dan juga Pak Deddy Susanto dan saya sendiri Mary Riana. Oke, Pak James, jomblo pasti berlalu. Ada satu statement dari Albert Einstein, dia bilang kegilaan atau ketidakwarasan adalah lakukan hal yang sama namun mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi kalau Anda mau jomblo, status jomblo Anda berlalu, Anda tidak boleh lakukan hal yang sama yang selama ini mengakibatkan Anda jadi jomblo kan. Jadi kalau Anda mau jomblo berlalu, tanya kepada diri Anda perubahan apa yang harus Anda lakukan dalam diri sendiri. Perubahan apa yang harus Anda lakukan dalam packagingnya sehingga kemasan ini lihat menarik ya. Jadi kalau ada barang mau laku di supermarket ada beberapa cara. Satu, kemasannya harus enak. Kedua, harus di rak yang tepat. Atau raknya bagus, raknya sudah pas, kemasannya sudah pas, tapi di salah supermarket. Supermarket itu nggak dikunjungi orang, sepi. Atau supermarket ramai, kemasan sudah bagus, rak sudah bagus, harga kelewat tinggi. Jadi tidak laku lagi. Jadi Anda coba cari tahu apa yang buat saya jomblo berlarut-larut. Kalau Anda mau tahu perubahan, harus ada perubahan dalam beberapa hal itu. Kalau Anda lakukan beberapa hal itu, jomblo pasti berlalu. Waduh, luar biasa sekali analisanya ya. Jadi tergantung lokasi, packaging, tergantung harga dalam tanda kutip ya berarti. Nah, banyak juga jomblo-jomblo itu memang memilih untuk tetap menjadi jomblo. Kalau kayak gitu gimana tuh Pak Deddy? Jadi ada kata-kata, aku memilih kok secara sadar untuk jomblo gitu ya. Nah memilihnya ini mungkin tanda petik. Betul. Memilih secara sadar atau secara nggak sadar gitu loh ya. Karena saya yakin setiap manusia punya naluri mendasar bahwa kita tuh ingin punya pasangan. Ya, kita kan harusnya berpasang-pasangan, mencintai dan dicintai gitu loh. Namun begini, kita harus menyadari latar belakang kita dulu. Saya akan jelaskan sebagai berikut. Karena memang terkadang tidak terlepas dari masa lalu juga ya. Terkadang ada kasus-kasus di mana anak terlalu sering melihat orang tua berantem, ya, nggak akur, nggak harmonis, sehingga di batin terdalam dia ada sugesti bahwa pernikahan itu, relationship itu adalah suatu penderitaan, sehingga tanpa ia sadari meskipun logika dia sekarang ketika dia sudah dewasa berkata bahwa aku perlu menikah loh dan harus menikah karena ibuku udah minta cucu nih gitu loh. Tapi tanpa ia sadari ketika ia sedang PDKT atau di PDKT-in ada perasaan nggak enak, nggak nyaman gitu loh. Karena mungkin ada trauma masa lalu. Ya makanya saya selalu mengancurkan orang tua, mohon kalau ada cekcok dengan pasangan jangan depan anak. Kalau anak lagi di kamar, mungkin masih bayi, masih balita gitu ya, masih tidur sama kita, ya kita di dapur lah gitu ya. Lalu begini, saya dengan orang tua nggak ada masalah Pak. Ayo ibu saya akur sekali, mereka sangat harmonis. Tapi kok saya kayak ada mental block untuk tidak mau menikah atau pengen sendiri aja gitu loh. Mungkin dulu pernah pacaran, ini misalkan ada seorang gadis ya, dia pernah pacaran sama japrak 1, japrak 2, japrak 3, sama dikecewain. Sehingga ada sugesti pula bahwa seluruh japrak di dunia ini adalah jahat gitu ya. Padahal nggak semua laki-laki loh yang menyakiti, masih ada di antara 10 masih ada 1 orang yang baik gitu. Jadi maksudnya jangan menggeneralisasi bahwa laki-laki pasti begitu, laki-laki pasti begini, itu kan generalisasi ya. Dan ini harus segera kita atasi, kita harus ikhlaskan. Dan kalau khusus Anda adalah yang nonton ini adalah seorang wanita, kalau sampai umur sekarang Anda merasa bahwa punya idealisme untuk tidak menikah, saya hanya ingin ngomong satu hal.
Tuhan memberikan amanah kepadamu dan melalui rahimmu akan lahir anak yang akan bermanfaat bagi banyak orang. Masa iya luka batin masa lalu itu lebih mahal harganya dibanding amanah yang Tuhan titipkan. Jadi mohon direnungkan kembali gitu loh. Nah, ada satu hal yang saya ingin berikan tips bagi Anda. Kalau Anda merasa bahwa di masa lalu memang ada trauma, pernah atau sering melihat orang tua berantem, atau Anda waktu masa-masa mencari pasangan sering dikecewakan, maka cara menterapinya adalah Anda sering-sering mengucapkan kata-kata yang baik. Karena orang yang mengalami trauma atau mental block terhadap relationship, di batin terdalam dia ada suatu positioning begini. Masa laluku kejadian bertengkar orang tuaku itu adalah sangat besar sekali kejadiannya, lebih besar dibanding kebahagiaan dia sendiri. Posisinya gitu, ini besar, dia kecil, dia rendah. Nah, kalimat ini Anda sering ucapkan karena kata-kata adalah doa. Amin. Amin. Sering Anda ucapkan, lama-lama posisinya akan berubah. Anda lebih berharga dibanding kejadian itu. Kan Anda adalah aktor. Kejadian adalah skenario. Dimanapun yang bernyawa, jauh lebih berharga dibanding kejadian. Gitu ya. Nah, semoga melalui pemaparan ini, kita bisa move on. Kadang-kadang untuk move on dari status kita sekarang, kita harus move on dari emosi masa lalu yang belum kita ikhlaskan. Setuju? Saya yakin Anda dan kita semua di sini sanggup untuk ikhlaskan masa lalu demi kebahagiaan kita. Because I'm possible. Terima kasih Pak Dedi ya. Jadi setuju banget sih bahwa kejadian itu adalah sebuah skenario dan kita adalah aktornya. Bahkan bukan hanya aktornya, kita sendirilah yang menjadi penulis skenario itu. Jadi mau happy ending atau tidak itu terserah kita ya. Jadi disinilah kita justru akan memberikan solusi untuk Anda ya lewat sharing dan juga lewat pengalaman narasumber saya yang pastinya akan menambah menariknya pembahasan tema malam ini. Nah, siapa bintang tamu kita malam ini? Kita lihat tayangan berikut ini. Siapa yang tidak kenal Christian Sugiono, tampan dan rupawan? Ya, pria kelahiran Jakarta 25 Februari 1981 ini memiliki segudang bakat, mulai dari aktor, pemain sinetron, dan bintang iklan. Banyak judul film yang telah dibintanginya, mulai dari film berseri, film televisi, dan bintang video klip. Untuk saat ini, pria yang akrab disapa dengan panggilan Tian ini sibuk mengolah bisnisnya di bidang media digital berbasis online. Uniknya, Tian sendiri pun mempunyai cerita tersendiri dengan yang namanya jomblo. Sampai-sampai, dia pun mendirikan situs online untuk para jomblo yang ingin mencari peruntungan dalam urusan jodoh ini. Jomblo single ya, jomblo ya status dimana mungkin belum menemukan atau belum mempunyai pasangan hidup gitu ya. Which is sebenarnya nggak apa-apa. Kadang banyak orang nganggap kayak kesannya kalau jomblo tuh kayaknya gimana banget gitu ya. Kayaknya wah beda kasta, beda spesies gitu. Sebenarnya nggak juga. Ada juga yang jomblonya pilihan gitu. Karena mungkin banyak juga teman-teman gue yang memilih untuk jomblo. Mungkin karena dia mikir dia belum bisa untuk komit atau emang dia memilih untuk tidak komit. Jadi menurut gue jomblo itu benar-benar ya sama aja kayak orang yang berpasangan. Tapi ini ya lawannya single. Ya, mari kita sambut bersama Christian Sugiono. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Kabar baik. Waduh, luar biasa Halo. nih. Halo semua, hai. Waduh, langsung pada senyumnya lebar ya. Gitu ya. Betul. Terima kasih sekali sudah menyempatkan untuk hadir. Terima di kasih I'm juga Possible malam udah diundang ini. di I'm Possible. Nah, tema kita malam ini Temanya seru banget kayaknya. seru banget ya. Jomblo pasti berlalu. Pasti. Kalau menurut Tian gimana? Seharusnya sih pasti. Sebenarnya tergantung individunya juga ya. Dia memilih ingin berlalu atau memilih emang pengen lama-lama. Karena mungkin ada juga yang senang dengan status kejombloannya itu. Oh ya, kenapa? Ya mungkin karena dianggap spesial, dibikinin show-nya seperti ini, selalu dibahas-bahas. Tapi ya mungkin ya itu tadi seperti yang saya bilang di VT, ada juga mungkin beberapa yang milih untuk menjadi jomblo. Gitu. Jadi kalau menurut saya, sebenarnya sih jomblo nggak jomblo itu sama aja. Tergantung gimana teman-teman semua di lingkungannya dan gimana membawa diri untuk apakah kalau saya jomblo harus selalu hangout di lingkungan jomblo atau di lingkungan yang nggak jomblo kan jadi beda. Iya. Jadi menurut saya sama aja, tapi ya tetap jomblo pasti berlalu Pasti berlalu. asal ada usahanya. Asal ada usaha. Oke.
Tapi ngomong-ngomong saya mau nanya dulu nih, Tian sendiri pernah nggak sih ngerasain yang namanya jomblo? Pernah. Tapi ya mungkin agak beda dengan situasi sekarang, semua serba online. Iya. Kalau misalnya jomblo, galau dikit bisa langsung main sosial media, semua orang tahu. Betul. Kita main sosial media, tiba-tiba lihat timeline mantan sedikit atau teman ada yang share foto mantan, jadi keinget, jadi galau lagi. Baper lagi. Kalau zaman saya, kayaknya lebih tenang. Karena begitu udah jomblo, istilahnya udah putus gitu ya, jadi Iya. single, jadi jomblo, ya udah main. Nggak terlalu ke distract sama sosial media atau segala macam, langsung masuk ke kehidupan dunia baru. Dan kebetulan waktu saya SMA juga isinya laki semua, sekolah Pangudi Luhur. Oh memang isinya Iya. homogen ya? sekolah Homogen. Jadi mungkin saya bisa cerita masa-masa jomblo saya tidak sekelam itulah. Oke ya, tapi memang benar sih tadi Tian membawa satu poin yang sangat menarik karena kalau zaman sekarang nih bisa jadi karena efek sosial media. Betul. Jadi yang awalnya mungkin cuma baru putus sebentar Ya. ya jomblo sebentar, tapi karena pengaruh teman-teman, peer pressure, jadi Ya. seakan-akan tuh Jadi apa ya? sesuatu something yang big deal. Yang kayak tadi dibilang beda kasta, Betul, seakan-akan kayaknya aduh kok saya gimana banget gitu Beda sama dikasihani yang banget. lain gitu, Padahal itu sesuatu yang normal. Sebenarnya normal sebenarnya. aja, betul. Sosial media sih kalau menurut saya pribadi ini sangat-sangat besar efeknya gitu ya. Dengan pemahaman seorang individu mengenai status jomblo saya ini ngenes atau rendah atau enggak sih. Sebenarnya kan Iya. sama aja. Tapi ketika dia main sosial media, ketika dia ikut komunitas yang isinya jomblo semua di sosial media dan saling galau menggalau, Iya. nggak akan ada hasilnya gitu. Karena akan semakin membuat kita semakin down dan di lingkungan itu aja Iya. gitu. Ya perlu action untuk berubah seperti itu kan pastinya gitu. Dan satu hal lagi nih menarik, ternyata jomblo itu bisa dibisniskan juga ya. Tapi jangan dijawab dulu, Oke. nanti kita akan bahas. Jangan kemana-mana, tetap di I'm Possible. Bersama kita bisa? I'm Possible. Buat saya adalah harus dijalanin, kita harus berantem dulu, kita harus jatuh segala macam dulu kayak gitu supaya tahu bahwa ketika kita lagi di bawah, dia ikutan di bawah juga.